Beralih ke informasi luar negeri pemirsa, Mesir memperoleh julukan Negeri Seribu Menara. Salah satu bangunan peninggalan Mesir kuno yang memiliki menara yang menjulang adalah Bab Zuwaila. Dari atas menara tersebut, Anda bisa melihat keindahan kota Mesir. Kairo lama memiliki begitu banyak pintu gerbang. Sampai saat ini pintu gerbang tersebut masih tersisa 3 pintu gerbang utama. Salah satunya yakni Bab Zuwaila. Bagaimana dengan sejarahnya? Mari kita simak. Bab Zuwaila adalah salah satu dari 3 gerbang kuno yang tersisa di tembok kota tua Kairo, ibu kota Mesir. Bangunan yang berdiri sejak tahun 1092 ini merupakan bangunan kuno peninggalan dinasti Fatimiyah. Bab Zuwaila juga dikenal sebagai salah satu landmark kota Kairo. Untuk mengetahui sejarah Bab Zuwaila, kami akan menemui seorang anggota komunitas Pojok Peradaban. Pojok Peradaban dibentuk untuk menaungi mahasiswa asal Indonesia yang ada di Mesir dan menjalani studi sejarah di Universitas Al-Azhar. Mas Miftah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, apa kabar Kunti? Alhamdulillah. Gimana Mas Miftah? Saya ingin menyuguhkan kepada pemirsa sedikit tentang sejarah menarik dari Bab Zuwaila itu sendiri. Gimana? Bab Zuwaila ini kalau kita lihat ya, ini salah satu pintu gerbang kota Kairo lama yang tersisa. Jadi ada 3, yang pertama itu Babul Futuh, kemudian ada Babu Nasr, dan ini Bab Zuwaila. Nah, Bab Zuwaila ini yang paling indah menurut saya pribadi. Kenapa? Karena di atas kedua sisi pintunya itu ada 2 menara yang tinggi menjulang. Dan pintu ini atau Bab Zuwaila itu dibangun di pembentengan kota Kairo yang kedua. Bab Zuwaila berasal dari kata bab yang berarti gerbang. Sementara Zuwaila merupakan nama kelompok etnis yang direkrut menjadi tentara dinasti Fatimiyah dari kota Zuwaila. Jadi kita sekarang ada di bagian bawah Bab Zuwaila atau gerbang Zuwaila. Ya, sebelum kita menjelaskan lebih jauh, kita harus mengetahui kenapa pintu ini disebut Zuwaila. Gitu. Kenapa? Karena setiap pintu pada zaman Fatimiyah itu dijaga oleh salah satu suku barbar. Nah, suku barbar saat itu yang ditugaskan oleh dinasti Fatimiyah untuk menjaga pintu kota Kairo bagian selatan ini adalah suku Zawil. Ya, cuma karena orang Mesir ini suka tazhir, dari Zawil menjadi Zuwaila. Menelusuri kawasan Bab Zuwaila kurang lengkap bila tidak naik ke salah satu menara. Dari atas menara kita akan dimanjakan oleh pemandangan kota Kairo yang indah. Aduh, ternyata untuk sampai di tingkat 2 lumayan karena saya terlalu takut. Jadi saya cukup di lantai 1 dari salah satu menara di Bab Zuwaila. Di sini kita juga langsung akan disuguhi pemandangan yang begitu indah dari kota Kairo. Mesir merupakan negeri yang sangat istimewa. Negeri 2 tercantum dalam Al-Quran sebanyak 5 kali, yaitu pada surat Yunus ayat 87, surat Yusuf ayat 21 dan 99, serta surat Al-Baqarah ayat 61. Kunti Zulfa melaporkan dari Kairo, Mesir. Masya Allah, indah sekali ya Ustaz kota Kairo Mesir. Nah ini Ustaz, mengapa sih Mesir sering kali disebutkan di beberapa ayat Al-Quran? Sebenarnya apa keistimewaan dari kota Mesir ini? Subhanallah walhamdulillah. Allah mengabadikan Mesir di dalam Al-Quran. Minimal di 4 tempat. Di surat Al-Baqarah, kemudian nanti di surat Yunus, dan di 2 ayat di surat Yusuf alaihissalam. Bahkan Allah kaitkan dengan 4 nabi mulia. Ada Nabi Musa, berikutnya ada Nabi Harun, dan Nabi Yusuf, serta ayahandanya Nabi Yakub. Catatan dari para ulama bahwa yang pertama, Mesir diabadikan karena disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan fa innalakum ma sa'altum. Di dalamnya kalian bisa mendapatkan banyak kenikmatan Allah, kemegahan, keagungan, dan peradaban. Secara keilmuan, Mesir juga unggul dengan ada Al-Azhar dan beberapa tempat lain yang notabene beberapa mahasiswa kita juga mendalami ilmu agama di Mesir. Nabi Musa dan Nabi Harun juga diperintahkan oleh Allah untuk menetap di Mesir dan mendirikan sholat. Bahkan dijadikan saat itulah
Kemudian semua tempat layak untuk tempat ibadah. Asalkan tentu suci, asalkan tentu bersih. Ini menjadi isyarat bahwa Mesir menjadi tempat yang mulia pula untuk seseorang menunaikan ibadah, sholat dalam hal ini. Di surat Yusuf jelas bagaimana kisah Nabi Yusuf. Justru Nabi Yusuf ketika dibawa oleh kafilah dagang, kemudian dibeli oleh Raja Mesir. Dan disitulah Nabi Yusuf tinggal di Mesir dengan keagungannya, dengan kemewahannya. Akhir cerita Yusuf ayat 99. Malah Allah abadikan seluruh keluarga Nabi Yusuf, ayahandanya, dan saudara-saudaranya, kemudian merasakan kenikmatan agungnya negeri Mesir. Mereka hidup dalam keadaan yang penuh dengan kecukupan, keadaan dengan penuh keberkahan, karena akhirnya Allah kembali mempertemukan saudara-saudara Nabi Yusuf yang pisah sekian lama, bahkan dengan ayahandanya yang menangis sampai buta matanya karena betul-betul rindu dengan Yusuf. Ternyata pertemuannya adalah di negeri Mesir yang kaya dengan peradaban. Tadi bab Zuhailah, itulah mercusuar, salah satu mercusuar dari Mesir yang notabene di ibu kotanya yang bernama Kairo. Mudah-mudahan kita tetap mengabadikan, menjaga kemegahan-kemegahan, peradaban-peradaban dahulu yang notabene itu sebagai simbol, sebagai cermin dari kemegahan kita semuanya, insya Allah. Ya insya Allah, amin amin insya Allah Ustaz. Nah informasi tadi sekaligus mengakhiri Muslim Update hari ini. Alhamdulillah terima kasih kepada Ustaz Atabik Lutfi yang sudah memberikan tausiahnya kepada kami dan para penonton Ajwa TV. Akhirnya saya Sheila Baladra pamit, saksikan selalu program Muslim Update di Ajwa TV setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.